Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Azara dengan NIM 2388201049 dari Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD tahun ajaran 2024-2025. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Selanjutnya ada perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa, yaitu pada akhir tahun 1950, mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi ini, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai mencermati siswa sebagai komponen yang berarti dalam proses belajar mengajar. Nah, teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Selanjutnya pada tahun 1965 sampai 1970 yaitu adanya pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2000-an yaitu munculnya sistem manajemen pembelajaran berbasis teknologi, yaitu Learning Management System atau LMS. Adapun tujuan dari sistem manajemen pembelajaran adalah untuk memfasilitasi desain pengaturan kelas, penyampaian materi, alat pembelajaran, dan pengelolaan proses pembelajaran dalam lingkungan komputerisasi. Selanjutnya munculnya internet era 2000-an, yaitu internet menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Guru dan siswa menggunakan internet untuk mengakses materi, diskusi, dan ujian daring. Dalam dunia internet banyak terdapat aplikasi yang tergolong aplikasi individual dan juga aplikasi bundle application. Sebagai contohnya Google Apps for Education atau Microsoft Live dan juga Microsoft Teams maupun aplikasi lainnya dalam bidang pendidikan. Terakhir, di masa depan 2020 sampai sekarang dan selanjutnya, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang turut mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya, peran guru dalam media pembelajaran. Yang pertama, fasilitator pembelajaran. Tugas guru sebagai fasilitator ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan membuat program dan mengimplementasikannya dengan prinsip pembelajaran aktif, edukatif kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, sebagai motivator. Artinya, guru mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpartisipasi dalam kelas, serta memberikan semangat dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, inovator, yaitu guru menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan juga menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, evaluator. Guru sebagai evaluator menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang bermanfaat. Adapun juga peran guru dalam media pembelajaran yang dikutip dari Azlan Shah 2017, peran guru dalam memilih alat atau media dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, guru harus berusaha dalam memperagakan atau merupakan model dari suatu pesan yang disampaikan. Yang kedua, jika objek yang akan dipraktekkan tidak mungkin dibawa ke kelas atau dimanapun tempat mengajar, maka boleh siswa dipindahkan ke tempat objek lokasi tersebut. Yang ketiga, jika kelas tidak memungkinkan dibawa ke lokasi objek tersebut, usahakan model atau tiruannya. Kemudian yang keempat, bila mana model atau maket juga tidak didapatkan, usahakan gambar atau foto-foto dari objek yang berkenaan dengan materi pelajaran tersebut. Selanjutnya yang kelima, jika gambar atau foto juga tidak didapatkan,
maka guru berusaha membuat sendiri media sederhana yang dapat menarik perhatian. Yang terakhir, bila mana media sederhana tidak dapat dibuat oleh guru, gunakan papan tulis untuk mengilustrasikan objek atau pesan tersebut melalui gambar sederhana dengan garis lingkaran. Selanjutnya, materi terakhir, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dalam Sanjaya 2012 dapat dibagi menjadi beberapa, tergantung dari sudut mana melihatnya. Antara lain, yang pertama dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya ini terbagi menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio, kaset, dan rekaman suara. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara, seperti lukisan, foto, dan berbagai bahan yang dicetak. Terakhir, media audiovisual. Selain mengandung unsur suara, juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti video. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya, yang dapat terbagi antara lain media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti radio dan televisi. Kemudian, media yang daya liputnya terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film, video, dan sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, yang dapat juga terbagi menjadi 2. Media yang diproyeksikan seperti film slide, transparansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, dan lukisan, serta berbagai bentuk media grafis lainnya. Media juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya, antara lain kelompok 1 yaitu media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang kedua yaitu media proyeksi diam. Kelompok 3 media audio. Kemudian kelompok 4 media audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya diterima oleh pendengaran dan penglihatan, namun gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam. Kemudian kelompok 5 yaitu film. Selanjutnya kelompok 6 media televisi adalah media yang menyampaikan pesan audio, visual, dan gerak. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 7 yaitu multimedia, yang merupakan suatu sistem penyampaian pesannya menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.